Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Miao Lao, nafasmu sangat bagus, kamu seharusnya baik-baik saja. Kali ini, apoteker Chen melangkah maju dan berkata kepada Tuan Miao. Sambil berbicara, apoteker Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chen Ping. Faktanya, saat ini apoteker Chen melangkah maju untuk berbicara, hanya karena dia ingin dekat dengan Miao dengan cara yang sama, dan kemudian omong-omong. Tampar saja wajah Chen Ping. Chen Ping tidak memperhatikan, tapi Tuan Miao mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, dia tidak ingin ada yang tahu tentang cederanya, meskipun Chen Ping telah memberikan semua energi jahat di tubuhnya. Itu telah diserap, tetapi Tuan Miao tidak ingin orang-orang mengetahui bahwa dia disakiti oleh iblis. Pegunungan Cilian ini sangat berbahaya. Jangan berjalan sembarangan. Ikuti saya. Jangan terpisah. Kai Hongwei berkata dengan keras kepada semua orang. King Tong, kamu tidak perlu takut, aku akan melindungimu. Si Kong Zhen berkata pada Kai Qianan. Kai Qianan hanya memutar matanya ke arah si Kong Zhen dan mengabaikannya. Semua orang mulai menuju ke kedalaman pegunungan. Jalan pegunungan itu terjal, dan orang biasa pasti tidak akan bisa melewatinya, tetapi mereka semua adalah biksu, jadi jalan ini bisa sehalus berjalan di tanah. Sepanjang jalan, meskipun kami bertemu beberapa monster, mereka tidak terlalu kuat. Sebelum orang lain sempat mengambil tindakan, mereka semua dibunuh oleh si Kong Zhen, mungkin dia ingin mengekspresikan dirinya. Chen Ping sedang berjalan di akhir tim, dan indera spiritualnya telah mendeteksinya. Beberapa jam kemudian, semua orang telah mencapai kedalaman pegunungan. Kai Hongwei tampak menghadap pegunungan. Akrab, Anda selalu dapat menemukan jalan tersembunyi yang sepertinya tidak ada jalan. Awalnya tidak ada jalan di sini, tapi saya pimpin tim sering berjalan kaki dari sini, dan terciptalah jalan kecil ini. Meskipun jalan dari sini berkelok-kelok dan berkelok-kelok, kamu dapat menghindari sebagian besar monster, dan kamu tidak akan melakukannya. Disergap, Kai Yanwei berkata kepada semua orang. Tidak ada yang mengatakan apapun. Karena mereka memilih untuk mengikuti Kai Hongwei, mereka hanya bisa percaya padanya. Setelah berjalan beberapa saat, semua orang sampai di lereng yang terlihat sangat mulus, seolah-olah telah diperbaiki secara buatan. Oke, mari kita semua istirahat di sini. Saya telah memperbaiki tempat ini sebelumnya, dan saya akan memperbaikinya setiap kali saya datang ke sini. Lagi pula, pegunungan Cilian terlalu besar untuk dilewati dalam satu tarikan napas. Setelah Kai Hongwei selesai berbicara, "Hei, aku menemukan tempat untuk duduk." Melihat hal tersebut, orang lain pun menemukan tempat untuk beristirahat. Namun, Chen Ping tidak duduk, melainkan melihat sekeliling dan kemudian berjalan menuju hutan di dekatnya. Tanda seru. Apa yang akan kamu lakukan? Setelah melihat ini, Kai Kuanwei buru-buru bertanya pada Chen Ping. Aku ingin melihat-lihat, kata Chen Ping. Jangan berlarian. Pegunungan Cilian tidak sesederhana yang kamu kira. Jangan melihat fakta bahwa tidak ada bahaya di pegunungan Cilian sekarang. Itu karena aku yang memimpin jalan untukmu. Jika kamu punya berkeliaran sendirian, kamu akan diserang oleh Demon Zeng. Dan kamu tidak tahu kapan tenda racun akan muncul di pegunungan Cilian. Jika tenda racun muncul, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu mau, dan kamu akan segera kehilangan akal sehat dan menjadi gila. Banyak biksu yang diracuni oleh tenda racun akhirnya tertebas dalam kebingungan, dan akhirnya mati karena kelelahan. Kamu masih bersabarlah. Petik 2. Kai Hongwei mengingatkan Chen Ping. Petik 2. Bos Kai, Anda terlalu khawatir. Anda lupa bahwa saya seorang apoteker. Apa itu jebakan racun belaka? Saya punya beberapa pil detoksifikasi di sini, jadi tidak ada masalah dalam menangani jebakan racun yang muncul. Kemudian apoteker Chen berkata, mengambil sebuah pil, dan memberikan satu kepada semua orang, kecuali Chen Ping.
Itu semua pil detoksifikasi saya, tetapi Anda sendiri juga seorang apoteker, Anda cukup kuat, Anda harus sama. Gunakan atau tidak, untuk pil penawar racunku. Apoteker Chen memandang kamera Chen Ping dengan ekspresi lucu. Tentu saja tidak, Chen Ping tersenyum ringan. Setelah mengatakan itu, Chen Ping berjalan menuju hutan pegunungan di satu sisi. Huo Feng dan Ji Yun ingin mengikuti, tapi Chen Ping menolak. Benar-benar menakjubkan. Chen Ping tidak tahu bahaya apa yang ada di pegunungan Qilian. Jika Huo Feng dan Ji Yun mengikuti mereka, itu akan melelahkan. Seperti Chen Ping ingin melihat sekeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan keberadaan energi abadi. Jika dia tidak dapat menemukan energi abadi, dia dapat memburu seseorang. Binatang peri juga baik-baik saja. Tapi Chen Ping berjalan lama sekali, tapi dia kecewa, belum lagi binatang peri, bahkan monster biasa. Tidak melihatnya. Dan energi abadi tidak ditemukan sama sekali. Hal yang jarang namun sulit ditemukan ini mungkin tidak akan terlalu langka jika ditemukan sekaligus. Setelah kembali dengan sia-sia, Chen Ping berjalan kembali. Dia tidak bisa pergi terlalu jauh karena dia menghadap pegunungan Qilian. Asing. Ketika Chen Ping kembali, dia menemukan Kai Hongwei sedang menyebarkan bubuk putih di sekitar tempat dia baru saja beristirahat. Bubuknya sangat menyengat dan berbau amis yang tidak sedap. Melihat Chen Ping kembali, Kai Hongwei buru-buru berkata, cepat masuk ke dalam. Hari akan segera gelap dan tidak ada yang diizinkan keluar dari sini. Saya telah menyiapkan formasi sederhana di sekitar sini, serta bubuk monster, takut, ini. Dengan cara ini Anda bisa lebih aman di malam hari. Petik 2. Chen Ping hanya melihatnya sekilas tanpa berkata apa-apa. Dengan formasi sederhana dan bubuk putih ini, tidak masalah untuk memblokir beberapa monster kecil, tapi tidak ada efek sama sekali saat bertemu monster besar atau monster yang memiliki kekuatan lebih kuat. Ayah, menurutmu ini berhasil? Dan tenda racun itu, kapan akan muncul? Kai Qianan bertanya pada Kai Hongwei. Tentu saja berhasil. Saya telah berjalan di sini selama bertahun-tahun dan mengandalkan metode ini untuk menghentikan monster-monster itu. Adapun kapan tenda beracun akan muncul, itu masalah kemungkinan. Saya tidak bisa memastikannya, tapi kami semua telah meminum pil penawar racun Chen Yaoshi, jadi kami tidak takut bahkan jika tenda beracun itu muncul. Kata Kai Hongwei. Setelah pengaturan dibuat, semua orang mulai berlatih dengan tenang. Tuan Miao duduk di sebelah Chen Ping dan berkata dengan senyum tipis, apakah ada keuntungan? Tuan Miao tahu bahwa Chen Ping pasti ingin menemukan energi abadi di pegunungan Qilian ketika dia pergi. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan tersenyum canggung. Beberapa hal sulit didapat. Mungkin jika Anda tidak mencarinya, hal-hal itu akan datang kepada Anda dengan sendirinya. Tuan Miao menepuk bahu Chen Ping, dan kemudian dia juga menutup matanya untuk bermeditasi. Saya tidak tahu berapa lama, tapi semua orang tertidur lelap, dan area sekitarnya menjadi sangat gelap. Seluruh tempat itu sangat sunyi, tidak ada satu suara pun. Di tempat Chen Ping dan yang lainnya beristirahat, kabut tebal perlahan mulai muncul di sekitar mereka. Kabut ini sebenarnya membawa sedikit bau darah. Semua orang sedang tidur, dan tidak ada yang menyadari bahwa kabut telah menyelimuti mereka. Tiba-tiba, seorang biksu tiba-tiba membuka matanya bersinar dengan cahaya merah redup, terlihat sangat menakutkan. Tanpa ragu-ragu, biksu itu tiba-tiba menyerang orang-orang di sekitarnya. Dengan pukulan telapak tangan, orang-orang di sekitarnya mati mendadak dengan teriakan. Jeritan tiba-tiba ini membangunkan semua orang. Ketika mereka melihat situasi tragis di depan mereka, mereka semua terkejut. Saat semua orang masih terkejut, biksu gila itu mulai menyerang orang lain lagi. Terserang. Sial, apa kamu gila? Orang ini benar-benar melakukan serangan diam-diam. Dia pantas dikutuk. Apa yang sedang terjadi? Semua orang meraung tak percaya. Tenda racun, kita dikelilingi oleh tenda racun. Ini pasti disebabkan oleh tenda beracun, yang menyebabkan kebingungan.
Kai Hongwei melihat sekeliling, dan wajahnya langsung menjadi gugup. Ayah, bukankah kita sudah meminum pil penawarnya? Bagaimana mungkin kita masih bisa diracuni? Apakah kita masih bisa keracunan? Kai Qianan bertanya dengan sangat bingung. Bagaimana Kai Hongwei bisa tahu apa yang sedang terjadi? Jadi dia melihat ke apoteker Chen. Apoteker Chen juga bingung saat ini, pil detoksifikasi saya. Sebelum apoteker Chen selesai berbicara, matanya tiba-tiba mulai memerah dan wajahnya penuh keganasan. Segera, semakin banyak orang menjadi gila dan kehilangan akal sehat. Saat ini, Kai Hongwei panik. Jika mereka semua kehilangan akal, hasil akhirnya adalah saling membunuh dan mereka semua akan mati di sini. Kakek, Miao Miao memandang orang-orang gila itu dan merasa sedikit takut di dalam hatinya. Tuan Miao memblokir Miao Miao di belakangnya, lalu mengeluarkan lonceng perunggu dari tangannya. Lonceng perunggu itu tidak besar, sangat besar. Sangat indah. Tuan Miao buru-buru membunyikan bel perunggu di tangannya. Saat suara merdu datang dari lonceng perunggu, orang-orang yang kehilangan akal sehatnya perlahan pulih. Datanglah kemari. Tuan Miao terus membunyikan bel perunggu, lalu berkata dengan cemas, ikuti saya, dan segera tinggalkan tenda beracun ini. Semua orang sadar dan buru-buru mengikuti Tuan Miao, bersiap meninggalkan area ini. Tapi sebelum ada yang bisa mengambil tindakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari sekeliling, tampak jelas bahwa beberapa monster sedang mendekat. Datanglah kemari. Kali ini, mereka terjebak di area ini dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ada sedikit kepanikan di mata semua orang. Jangan panik semuanya. Ada formasi di sekitar sini. Aku juga menghilangkan bedaknya. Monster-monster itu tidak bisa mendekat. Kita hanya perlu melewati tenda beracun ini. Kai Hongwei buru-buru membujuk semua orang dan menghibur semua orang untuk tidak panik. Tuan Miao terus membunyikan bel baja dengan dahinya yang sudah berlumuran keringat dingin. Petik 2. Tuan Miao berkata cepat. Setiap kali bel dibunyikan, banyak energi spiritual yang dikeluarkan, tidak mungkin Tuan Miao bertahan sampai tenda racun dihancurkan. Kehilangan. Mendengar apa yang dikatakan Tuan Miao, semua orang kembali panik. Satu demi satu, mereka memandang apoteker Chen dan berkata dengan sangat tidak puas, pil detoksifikasi jenis apa yang kamu bicarakan? Itu omong kosong. Berhasil. Wajah apoteker Chen memerah ketika dia diberitahu hal ini, dan dia dengan cepat menjelaskan, jangan khawatir, semuanya, saya masih memiliki rumput peri, dan saya akan segera menyempurnakan sejumlah pil detoksifikasi, jadi saya harus memiliki cukup waktu. Setelah apoteker Chen selesai berbicara, dia segera mengeluarkan rumput peri dan kuali obat dari tubuhnya, dan mulai memurnikannya dengan panik. Melihat ramuan yang diambil oleh apoteker Chen, Chen Ping berkata, Anda tidak perlu menyia-nyiakan usaha Anda, pil penawar yang dibuat dari bahan-bahan ini tidak ada gunanya. Apoteker Chen sudah cemas dan marah saat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, dia tiba-tiba berteriak dengan marah, kamu. Selain bisa ngomong, keahlian apa lagi yang kamu punya? Bukankah kamu bilang kamu juga seorang apoteker? Bukankah obat-obatannya bahkan lebih buruk dari milikmu? Jika kamu punya kemampuan, kamu bisa menyempurnakan pil detoksifikasi. Untuk mengeluarkan kita dari masalah. Aku akan melatihku. Chen Ping tersenyum tipis, lalu mengeluarkan kuali senong dari ring penyimpanan, dan juga mengeluarkan banyak rumput peri yang dia dapatkan di Yaozun. Ketika dia melihat kuil senong milik Chen Ping dan rumput peri yang berharga tersebar di seluruh lantai, mata Chen Yaoshi membelalak. Saya melihat Chen Ping melemparkan ramuan obat ke dalam kuali senong, diikuti dengan semburan kabut hitam dan suhu yang tidak menyenangkan. Dipancarkan dari kuali senong. Mencium bau ini, banyak biksu yang mau tidak mau menutup hidung mereka dan menjauh. Apa yang kamu perbaiki? Apakah ini ramuan? Mengapa baunya sangat tidak enak? Na Miao lari ke samping dengan jijik. Semua orang tidak optimis dengan obat mujarab yang dimurnikan oleh Chen Ping. Obat mujarab bisa dimurnikan seperti ini. Tepat ketika semua orang berada jauh dari Chen Ping,
Apoteker Chen sangat terkejut hingga dia tetap tidak bergerak dan menatap kosong ke arah Chen Ping yang menyempurnakan alkimia. Hanya dalam 10 menit, saat kuali Senong berdengung, api di kuali Senong padam. Lebih dari selusin ramuan hitam muncul di kuali Senong.